ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu, mari kita mulai duduk ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersyukur kepada Allah, dengan sama-sama mengucapkan kalimat tasyakkur alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita berselawat kepada Nabi dengan membaca kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammadin. Karena Pak Ketua Yayasan masalah wakaf saya buka-buka ternyata tidak ada babnya nih Pak. Adanya nafkah, adanya khulu, apalagi wasiat. Oh, ada wakaf nih Pak. Saya baca wakaf ayat 343 sesuai dengan maunya Pak Ketua Yayasan. 343 wakaf 343. Tapi Masjid Baitur Rahman setahu saya tidak bisa diceramahin kalau urusan wakaf ya. 10 tahun yang lalu saya pernah cerita sama waktu itu Ketua DKM-nya siapa ya? Lupa, sebelum ini siapa? Pak Goni, tapi lupa ya, saya waktu itu sih cuma titip proposal sama Pak Udin aja. Titip Pak Udin tolong ini sampaikan sama pengurus lah, ada tanahnya orang Kristen mau saya beli buat musola. Tadinya saya beli cuma satu pintu gitu 40 meter. Yang punya tanah waktu dibeli ngelak gitu. Ini yang satu pintu lagi kan nggak jadi barang kalau nggak dibeli sekalian, kira-kira begitu ya. Nah saya udah nggak punya duit begitu udah habis pas ya. Ya saya ngasih proposal itu kalau nggak salah mungkin hari Ahad gitu kali. Hari Kamis saya sudah ditelepon itu, Ustaz duitnya sudah ada buat beli tanah. Nah saya tidak ngerti yang ngasih siapa waktu itu. Kalau masih ada datanya tidak tanya aja lagi orangnya. Yang ngasih siapa kalau waktu itu? Artinya orang Baitur Rahman itu kalau urusan wakaf kayaknya nggak usah diceramain karena sudah banyak yang sering wakaf. Terus apalagi Bapak Ibu? Toh bangun sekolah segitu juga mudah sekali kalau di sini. 3 miliar itu kalau buat Kemang Pratama terlalu kecil lah Bapak Ibu. Itu cukup 1 orang barangkali yang bayar menurut saya ya. Menurut saya. Tinggal Bapak Ibu cari aja 1 orang ini siapa. Kalau 3 miliar kok patungan sekomplek yang rumahnya aja harganya 10 miliar kan nanti nggak enak sama Gusti Allah. Kalau saya sih begitu kan. Kalau rumahnya 10 miliar masa wakafnya per meter 9 juta dibandingkan 10 miliar nggak ada apa-apa. Masih gedean rumahnya Bapak Ibu daripada buat wakafnya kan gitu. Nah ini kan baru kali ini ya setahu saya Baitur Rahman ada program beli tanah wakaf ya. Karena ini yang ditempati oleh kita Fasos ya. Benar nggak? Artinya masjid ini mulai dari dulu ribut itu, mulai dari mancang meleng nggak kawan itu, saya kan sudah ada di sini. Artinya kan kita belum pernah di tanah dari dulu. Sampai Bapak Ibu sekarang sugih semua. Setelah sugih, artinya dikasih banyak harta. Nah sekarang masjid baru buka peluang untuk wakafnya. Gitu. Menurut saya menarik dan pesan saya sama Bapak Ibu udahlah, nggak usah banyak-banyak iklan. Lihat aja Pak kan sudah buka info dari tadi. Mungkin belum sudah transfer dana, Bapak nggak tahu juga kan? Kan ketahuan kalau saya yang sudah buka info itu mungkin sudah main nomor rekening aja. Nah saya pengen nyambung aja. Saya memang takdirnya berbarengan sama Bapak Ibu. Saya lagi bangun punya saya, tapi kan saya tidak enak ngomong sama Bapak Ibu. Tabrakan sama wakafnya sini. Tapi ya, semoga aja ini kan urusan akhirat Bapak ya. Waktu itu saya sebenarnya ragu-ragu ya mau mulai bangun itu, tapi ada yang ngasih tahu sama saya, salah satu pengurus yayasannya, udah bangun aja Ustaz. Buat saya itu jaminan gitu. Nah, qadarullah yang mau menjamin itu sakit, agak serius hari ini gitu. Jadi saya belum komunikasi. Ya, sepengetahuan saya jamaah inilah yang mengikhlaskan hutang 2 miliar kemarin itu. Itu 2 miliar dibuang begitu aja sambil senyum-senyum. Nah di Kemang itu banyak yang seperti itu. Mungkin saya belum tahu aja gitu. Jadi karena Bapak Ibu yang sudah sering duduk di masjid ini ngaji, saya yakin percaya betul bahwa
rumahnya Bapak Ibu, semua hartanya Bapak Ibu itu tidak ada yang bisa menolong kecuali yang diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang hafal surat At-Takasur misalnya, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, itu kan banyak sekali Nabi yang menyatakan bahwa hartanya Bapak Ibu itu oleh Nabi disebut cuma ada 3. Jadi yaqulu ibnu Adam mali mali mali. Anak Adam itu suka bilang ini harta saya, ini harta saya, ini harta saya. Lalu Nabi ngasih batasan itu, wa ma min malika, tidak termasuk hartamu. Nah, sudah ada batasan itu. Bahwa semua yang Bapak Ibu punya itu bukan punya Bapak Ibu. Kecuali yang Bapak Ibu pakai rusak, yang Bapak Ibu makan habis, yang Bapak Ibu sedekahkan lalu terus berkembang, yang Bapak Ibu wakafkan yang terus berkembang. Berkembang itu artinya apa? Berfungsi, berkesinambungan. Nah, lalu Nabi di ujung kalimatnya menyatakan apa? Wa ma siwa dzalik fadahibun wa tarikuhu linnas. Kecuali dari 3 kalimat tadi, maka Bapak Ibu akan meninggalkan harta itu atau harta itu meninggalkan Bapak Ibu. Coba direnungkan bahasanya. Rumah itu yang kita tempatin hari ini bagus, mewah, itu punya rumus, kalau nggak ditempatin rusak, kalau ditempatin ya itu miliknya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita meninggal dunia, itu harta, rumah, mobil dan semuanya itu akan Bapak Ibu tinggalkan karena Bapak Ibu akan pindah ke kuburan. Setelah pindah ke kuburan, maka rumah yang bagus, mobil dan sebagainya itu kan akan Bapak Ibu tinggalkan untuk orang lain. Nabi tidak menyebutkan untuk anak dan istrimu di sini. Watarikuhu linnas, Anda tinggalkan untuk orang lain. Mungkin Bapak Ibu meninggalkannya untuk anak, tapi anaknya nikah sama orang lain. Akhirnya yang menikmati orang lain, bukan anak kita semuanya kan? Gitu. Nah, suatu hari ada lagi sahabat Umar bin Khattab yang melihat seseorang yang dia di tangannya ada dinar gitu. Lalu ditanya sama sahabat Umar, "Mat dinaru hadi?" Itu dinar siapa? Itu miliarnya siapa? Oh, ini punya saya. Tapi Umar nggak setuju. Itu tidak termasuk dinar Anda sampai Anda belanjakan, lalu buat makan, beli sesuatu dan Anda nikmati, itu baru punya kamu. Jadi kalau masih bentuknya kepingan dinar, maaf ya kalau bahasa hari ini adalah masih nongkrong di rekening doang, itu bukan punya Bapak Ibu. Jadi orang kalau hobi ngecek, wah saldo masih utuh, dia nanti akan ketipu, Pak. Pada waktu nanti dia meninggal dunia, ngecek saldonya masih banyak, itu sudah jadi masalah. Minimal dicek oleh malaikat. Ini kok duitnya banyak nggak diapa-apain gitu. Kok kebanyakan duit tidak didistribusikan? Sementara di sana sini ada yang kekurangan dan sebagainya. Nah, jadi ayat-ayat ini saya yakin Bapak Ibu sudah mengamalkan betul. Tinggal ini dipoles saja, dipoles, ya diinformasikan sebegini sederhana, sebegini singkat. Nanti Bapak Ibu pulang tengah malam mungkin akan mengingat, oh ya masjid ini perlu dilebarin, jamaahnya semakin tidak muat, kan pasti alatnya seperti itu. Dan kalau kemarin Pak Heri sempat bilang ke saya programnya mulai Ramadan, ya sebelum Ramadan sudah lunas insyaallah. Iya tak? Cuma berapa tadi? 3 miliar sekarang, tinggal 3 miliar lagi. Ya cukup 1 orang presiden, direktur, komisaris silakan. Tak perlu banyak-banyak. Benar nggak? Ya kalau belum, ya kita doakan, itu aja lah Bapak Ibu. Kalau belum, ya kita bantu doa. Toh tidak ada malunya toh. Yang penting programnya sudah disampaikan, itu aja. Terus yang nomor 2, sebelum kita ngaji di sini Bapak Ibu, ini fakta-fakta saja. Kalau di dalam surat Al-Imran itu ada ayat begini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma. Saya pengen baca sabab nuzulnya begini. Ayat ini turun itu sebagai respon kepada beberapa sahabat Nabi. Nah, pada waktu ayat ini turun, yang pertama kali dengerin itu namanya Abu Thalhah. Abu Thalhah waktu dengar ini ayat, itu beliau langsung datang ke Nabi. Nabi, saya itu punya tanah
yang paling saya cintai, yang paling saya sukai, yang paling saya demen banget itu tanah. Di dalamnya ada kebun kurmanya. Setelah ini turun ayat, beliau bilang sama Nabi, ini harta tanah saya lengkap dengan kebun kurma dan sumur yang ada di dalamnya itu saya wakafkan kepada engkau untuk mencari surga itu. Lah, tanah ini Bapak Ibu saat ini ada di pintu 23 di Madinah. Oleh kerajaan Arab Saudi masih diabadikan. Bahwa pekerjaannya Abu Talha ini istimewa sekali. Turun ayat, direspon dengan kata-kata, ada kata-kata harta yang paling dicintai. Nah, Bapak Ibu nanti pulang dari sini, tolong direnungkan dulu. Bapak Ibu ini kan punya aset banyak. Ada yang punya tanah di Bogor 10.000 hektar, ada yang punya di Bandung 100 hektar. Itu semua tanah Bapak Ibu. Dan saya tidak pernah ngerti bahwa oh ternyata kok orang tanahnya banyak-banyak banget sih gitu. Tapi adanya entah di mana tahu, terus diurus apa tidak saya tidak ngerti. Daripada Bapak Ibu tanahnya dari jauh dan nggak pernah didatengin, itu berarti namanya bukan harta yang paling dicintai. Gitu loh. Nah, untuk merubah aset yang ada di jauh, yang tidak pernah dikunjungi, mungkin akan lebih menarik kalau aset itu dipindahkan yang setiap hari kita akan datang. Datangnya ke masjid, tiap hari kita lewat. Sudah puluhan tahun kita tinggal di sini juga. Jadi Abu Talha ini datang ke Nabi karena beliau bilang, Pak, ini yang sering aku kunjungi, ini yang sering aku makan hasil kebunnya. Berarti ayatnya cocok. Yang paling dicintai dulu, dan itu yang diinfakkan, itu yang diwakafkan kemudian. Nanti Bapak Ibu kalau pergi ke Madinah sambil baca ini ayat, tolong nanti buka karpetnya. Jadi tanah ini saat ini lokasinya ada di depan pintu 23, sumurnya ditutup karpet dan masih ada lubang sumurnya itu dengan bentuk piramid seperti ini. Warnanya merah. Samping kanan kirinya hiasan ya, seperti Madinah di masjid, marmernya seperti itu. Nah, itu untuk apa Bapak Ibu? Karena ada ayatnya, maka ditulis gitu. Wakafnya itu adalah yang terbaik. Kenapa kok yang terbaik? Untuk mendapatkan surga. Nah, kalau tafsirnya ini ayat, kan kata Ibnu Abbas mengatakan lan tanalu al-jannah illa tunfikuna mimma tuhibbun. Kamu tidak akan pernah sampai masuk ke dalam surga kecuali kamu sanggup menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Jadi kalau bahasa kelakarnya beberapa penceramahnya, Pak Hakim dan beberapa penceramah kan banyaklah orang yang suka ngasih kelakar gitu. Bapak Ibu kalau buka dompet yang diambil adalah 100.000 sama 2.000, yang sering dikeluarkan untuk masjid yang mana? Ini kelakarnya kan sering yang 2.000. Padahal dia tahu sebenarnya bahwa harta yang paling membahagiakan adalah yang 100.000. Kenapa tidak yang 100.000? Ya mungkin ngeluarin 2.000 menurut hitung-hitungannya dia. Pada waktu dia mengeluarkan itu kan setan selalu bermain. Jangan 10.000, jangan 100.000 lah. 2.000 juga sudah masuk surga. Apalagi dia rajin ngaji, sering baca hadis Nabi juga. Yang dibaca yang ujung-ujung gitu ya, ittaqun nara walau bisikki tamratin fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Kamu takutlah sama api neraka itu dengan bersedekah separuh biji kurma saja. Separuh biji kurma 2.000 lah. Itu. Kalau tidak punya separuh biji kurma juga, pakai senyum aja, ngomong baik juga masuk surga juga. Jadi bapak-bapak yang mau wakaf, jangan dikasih tahu istrinya, mungkin lebih baik. Kenapa tidak dikasih tahu istrinya? Takutnya nanti permainannya kurang cantik. Kecuali kalau istrinya yang nyuruh, wah bapak kudu semangat itu. Kalau istrinya yang nyuruh, semuanya kasih aja nggak apa-apa. Pak, kita ngikutin Abu Talha aja, kelar lah itu barang. Nanti tolong ibu silahkan berperan di situ. Suaminya malam-malam sambil dibisikin waktu mau tidur. Udahlah, bentar lagi kita mati semua. Kasihan ya orang semua. Ini kalau ada istri yang begini, Pak Ibu, perlu dikasih mobil baru.
Oh iya dong, kita apresiasi lah mobil baru. Kenapa begitu? Karena diajak ke akhiratnya sudah subhanallah luar biasa kan gitu. Jadi kenapa kok tidak boleh ngajak istrinya? Karena pada waktu itu Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab sama Abu Jahal itu. Sebenarnya Abu Jahal Abu Lahab itu nggak jahat amat Bapak. Cuman kalau ada masalah disodorkan sama si Ummu Jamil itu adanya itu jelek terus. Jadi kalau dia jelek, ini istrinya Abu Jahal itu semangat. Karena begitu. Idenya tuh kreatif gitu loh Pak. Sampai-sampai yang membuat kayu bakar itu kan gara-gara peran istrinya Abu Lahab itu. Jadi kalau untuk urusan ngeluarin duit dan lain sebagainya, mungkin suami disuruh punya peran yang serius. Kasih tahu saja, semuanya akan diwakafkan, kita akan ngambil ini, gitu-gitu. Tapi kalau istrinya sudah ke masjid semuanya ngaji, ya, saya yakin akan berperan seperti itu. Lah, akhirnya apa Bapak Ibu? Oh, orang kalau mau mendapatkan surga itu memang sesuai dengan apa kalau bahasanya Nabi Muhammad itu, surga itu bisa Bapak Ibu dapatkan dengan sesuai dengan kemampuannya Bapak Ibu. Contoh-contoh Bapak Ibu yang hafal hadis arba'in, kan ada pertanyaan sama jawabannya beda. Misalnya begini, orang Badui itu datang ke Nabi, dia bertanya sama Allah, akhbirni ala amalin yudkhiluni ilal jannah wa yubaiduni minan nar. Nabi tolong kasih tahu saya ibadah apa yang bisa memasukkan saya ke surga dan menyelamatkan saya dari api neraka. Jawabannya Nabi itu bisa beda. Ketika yang bertanya itu adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang beliau itu pandai, cerdas, kaya begitu, ternyata jawabannya beda. Yang Badui untuk masuk surga cuma ada 3 pekerjaannya: tidak boleh musyrik, disuruh sholat malam, lalu disuruh berbakti sama kedua orang tuanya, nggak pakai ngeluarin duit. Tetapi yang sugih ternyata jawabannya pakai duit semua. Apa kata Nabi? Tidak musyrik, disuruh sholat, disuruh haji, disuruh zakat, disuruh infak, disuruh wakaf, semuanya pakai duit. Karena yang bertanya orang banyak punya duit. Lah, sepengetahuan saya, orang Kemang Pratama itu semuanya punya duit. Karena kalau tidak punya duit, nggak mungkin tinggal di Kemang Pratama. Tinggalnya pasti di luar Kemang Pratama. Sebenarnya seleksinya berkas dari Bapak Ibu tinggal pertama kali masuk Kemang itu pasti orang banyak punya duit gitu loh. Nah Bapak Ibu silahkan mencari rahmatnya Allah dengan duitnya Bapak Ibu. Lah sudah selesai. Karena Bapak Ibu dikasih kesempatan, kasih kemuliaan, banyak duitnya. Nah nggak usah jauh-jauh. Bapak Ibu bangun masjid ini kan miliaran juga ya. Selesai. Kalau saya sih ngeliatin orang-orang komplek yang rumahnya gede-gede itu, setahu saya sih gampang aja. Mau bikin apa aja jadi. Ini yang baru di masjid apa? Villa Mutiara Kirana itu loh ya. Saya kemarin habis sholat perdana gitu. Salah satu pengurusnya kan Pak Aan Suganda itu apa? Kepala Dispendanya Kota Bekasi ya. Nah itu juga ada saudagarnya ternyata. Salah satu saudagarnya adalah vice presidennya Total Bangun Bersada. Orang Betawi, namanya Haji Joni. Oh ini rumahnya duitnya yang gak ada sarinya, jadi selain nyumbang 1 miliar jadi sudah. Cuma dihitung ternyata cuma berapa itu? Cuma ber-8. Dia bangun 5 miliar, 8 orang. Nggak perlu banyak-banyak. Ini kan saya ngomong begini, yang dengerin ada berapa? 200. Loh 200. Itu kalau yang setuju 2 orang ada. Memang ini barang apa? 3 orang dah kelar. Caranya gimana Ustaz? Urusan cara urusan Bapak Ibu dah. Yang penting kelar aja gitu. Nah nanti kalau itu sudah selesai, Bapak Ibu tolong bantu saya bangun pondok ya kira-kira begitu. Jangan sampai sini nggak selesai, Bapak Ibu bantu saya dulu. Jangan. Sini aja selesai dulu deh. Punya saya mah biarin aja, santai-santai aja punya saya. Jadi ya syukur, orang jadi ya keterlaluan lah gitu. Gitu. Nah terus ada sahabat yang nomor 2 nih Bapak Ibu. Kalau itu Abu Talha, ada lagi peristiwanya sahabat yang lain. Namanya Abu Bakar.
Abu Bakar itu pada waktu ayat-ayat seperti ini diturunkan, ayat-ayat tentang infak diturunkan, kan Abu Bakar diapresiasi oleh banyak Al-Quran. Allazina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniya. Ini kan urusan infak wakaf di jalan Allah SWT. Abu Bakar waktu itu datang ke Nabi Muhammad bilang, ini semua harta ini saya serahkan di jalan Allah. Nabi Muhammad itu orang baik apa Pak? Sampai ditanya sama Nabi, wahai Abu Bakar, kalau semuanya engkau serahkan kepada Allah, apa yang Anda tinggalkan untuk istri dan keluarga Anda? Jawabannya pendek pula ini sahabat Bapak. Yang saya yakini adalah wa'atullahi wa rasulih. Sampai Nabi Muhammad dinomor satukan daripada Allah. Jawabannya apa? Janjinya Rasul dan janjinya Allah yang saya pegang. Apa janjinya itu? Kalau orang diinfakkan 1000 akan diganti 700 sampai tak tertinggal. Itu janji yang tidak pernah diingkari. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Orang yang meminjamkan, nitipin bahwa ini harta dikasih sama Allah, ditaruh lagi oleh Allah di tempatnya Allah, Allah pasti ganti kelipatannya dengan at'af mudha'afah, berkelipatan tak terhingga. Ini kan ayat begini kan Bapak Ibu sudah nggak perlu diceramahin, sudah hafal semua lah kita ngaji tiap hari. Cuman urusan mau eksekusinya saja. Hati-hati Bapak Ibu, setan itu selalu bermain. Mana janjinya setan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu habis baca ayat kursi Bapak Ibu, di bawahnya dua ayat selanjutnya itu kan ada janjinya setan. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Setan itu selalu mengajak, membisikkan, menggoda Bapak Ibu semua kemiskinan dan mengajak untuk berbuat maksiat dan fahsya. Jadi miskin itu janjinya setan kepada orang yang beriman. Sementara Allah menjanjikan karunia, rahmat dan ampunan. Itu saja Bapak. Nah, Bapak Ibu yang sudah agak pentok-pentok, sering sakit dan lain sebagainya, ayat ini mungkin agak berlaku Bapak. Oh iya, sakit-sakit, orang sakit itu sudah tidak bisa konsumsi apa-apa Bapak. Makan enak dilarang, ya, pergi jauh tidak bisa, ya, itu kan duitnya nganggur tuh. Itu maunya digeser Bapak. Jadi kebutuhannya sudah berganti. Kalau yang tadinya konsumtif, akhirnya dia akan mencari kepuasan rohaninya. Gitu. Oh iya, makan enak sudah tidak boleh, pergi jauh sudah tidak bisa, naik mobil mewah sudah tidak bisa juga. Maka pesan saya Bapak Ibu, yang mobilnya kebanyakan nggak dinaikin itu, udah pajaknya mahal, ini nggak dijual aja. Mobil cukup satu lah Bapak Ibu, buat kondangan, ya tak? Kalau ada istrinya, cukup sama istri, Avanza cukup lah Bapak Ibu. Kalau udah pensiun makan nggak perlu apa, apalagi jauh kan nggak perlu. Avanza cukup, cari boleh cari. Udah bener nggak? Udah pensiun, semua orang tahu kok Bapak Ibu. Oh dia udah pensiun. Maksudnya pensiun itu, glamornya dunia sudah mulai suruh dikurangi. Gitu loh Pak, dikurangi aja. Jadi orientasinya sudah ke akhirat. Akhirnya ada istilah semuanya diserahkan kepada Allah dan untuk Allah, dan akan dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak Ibu. Ya, kalau kenapa saya baru sekarang ngomongin itu, dulu bayangan saya tuh gini, niatannya saya itu hidup kayak Nabi gitu loh Bapak Ibu. Jadi jangan pernah punya rumah bagus sebelum punya musola. Nah itu alhamdulillah sudah disetujui. Gitu. Terus ada lagi, jangan sampai rumahnya bagus sebelum ada pesantrennya gitu ya. Dan sekarang sudah kita kerja. Rumah saya menurut saya sudah bagus sekarang, menurut saya ya. Makanya saya mau membangun untuk orang baik, sosial lah kita sebutnya begitu. Jadi tahapan-tahapan itu saya lakukan biar tidak ada fitnah. Wah rumahnya bagus dulu, pesantrennya tidak ada. Nah itu takut jadi fitnah, maka itu tidak saya kerjakan. Jadi bertahap saya lakukan. Alhamdulillah disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga niatan saya yang barusan juga disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya. Pak Sudarwadi, nanti kalau habis saya ceramah rekeningnya lebih dari 3 miliar, tolong digeser ke pesantren saya, setuju ya? Pak Kodrat langsung begini, bayangin aja Pak Kodrat itu vice president loh, belum tuh, duitnya juga nggak ada serinya, gajinya itu dolar beliau Bapak Ibu. Hari ini kita makan soto Betawi, Pak Sudrajat juga kan. Saya kata Pak Udin, Ustaz jangan sampai kelihatan sarapan soto Betawi dari Haji Kodrat. Oh, jangan lupa dibungkus Pak, sebenarnya. Nah, ini kan perlu, jadi yang ceramah saya nanti kalau ada lebih dari 3 miliar, tolong digeser ke pesantren saya. Ya Alhamdulillah, Baitur Rahman sudah wakaf sumurnya, sudah saya catat ya, wakaf sumurnya sudah saya catat, 20 juta baru 5 juta ya. Soalnya sumurnya sudah ngalir itu, pakai uangnya orang lain dulu, yang penting sumur ngalir dulu kan gitu ya. Nggak apa-apa kredit, yang penting kan dibayar kan gitu ya. Ya kalau nggak dibayar Pak Heri tanggung jawab lah. Saya sudah baca doa dari kemarin-kemarin, ini sumur wakaf punya Baitur Rahman, masa nggak jadi dibayar ya, malu. Itu sumurnya dibantu ya tak. Terus Bapak Ibu ada peristiwa yang nomor 3. Nomor 3 itu sahabatnya Umar bin Khattab. Nah ini Umar bin Khattab ini waktu disuruh ngasih yang mimma tuhibun Bapak Ibu, dia ilmunya lain. Nabi, ini saya punya tanah di Taif. Ini tanah juga paling aku cintai. Apakah kalau saya wakaf kudu saya jual yang di Taif itu? Nabi bilang, oh jangan dijual, jangan. Yang kamu wakafkan itu hasil kebun yang dari Taif aja, gitu. Kan akhirnya apa? Bahasa mimma tuhibun itu berlaku apa saja Bapak. Seakan-akan Nabi pengen bilang kepada Bapak Ibu hari ini, kalau mau wakaf itu tolong dari sumber yang paling banyak dan paling Bapak Ibu sukai. Gitu. Misalnya Bapak Ibu jadi direktur di Pertamina, Waskita atau apa saja istilah pekerjaannya ya. Itu kan rekeningnya Bapak Ibu yang paling banyak kan pasti dari kantor itu. Ini kalau ngikutin Umar bin Khattab, maka Bapak Ibu kalau mau wakaf itu disuruh nengok rekeningnya itu yang paling Bapak Ibu sukai, yang paling Bapak Ibu cintai, baru dikeluarkan wakafnya ke masjid itu. Gitu. Dan ini juga diiakan oleh Nabi, disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di kasus yang nomor 2, Umar bin Khattab ini yang bisa membelanjakan separuh hartanya di jalan Allah. Pertanyaannya sama dari Nabi. Nah, Umar bin Khattab bilang sama Nabi, yang separuh lagi saya tinggalkan untuk anak dan istri saya. Jadi kadar keimanannya Umar sama Abu Bakar kemudian tidak sama. Maka kenapa Imam Bukhari dan Ashabus Sunan itu di dalam kitab mereka semuanya nulis kitab Fadhailus Sahabah, kemuliaan para sahabat. Yang nomor 1 kenapa Abu Bakar? Karena Abu Bakar ini ditengok dari berbagai perspektif, semuanya unggul Bapak Ibu. Maka dia ditaruh di nomor 1. Nah Bapak Ibu kalau ngomongin Abu Bakar, Bapak Ibu boleh tengok sekian banyak peristiwa yang masuk surga di banyak pintu itu Abu Bakar juga. Karena Nabi pernah menyatakan ada orang yang ahli puasa masuk pintu puasa, sholat masuk pintu sholat, jihad masuk pintu jihad. Kan Abu Bakar juga yang bertanya, Nabi, ada nggak yang masuk surga lewat banyak pintu itu? Kata Nabi, ada. Wa anta minhum ya Abu Bakar. Kamu adalah salah satu dari sahabat saya yang akan masuk surga lewat banyak pintu. Artinya apa? Abu Bakar berarti ahli jihad, ahli sholat, ahli wakaf, ahli infak. Itulah Abu Bakar. Maka beliau ditaruh di nomor 1. Gitu. Jadi keimanannya Abu Bakar teruji mulai dari awal Isra Mi'raj, teruji waktu di Jabal Sur, teruji waktu mendampingi Nabi. Itu sudah teruji. Makanya kemudian orang-orang yang tidak suka dengan kekhalifahannya Abu Bakar, ya pasti dia akan mencaci dan membenci, gitu loh Bapak Ibu. Dan sampai meninggalnya, Bapak Ibu saat ini tengok bukti tak terbantahkan. Kenapa makamnya Abu Bakar paling dekat dengan Nabi? Alasannya karena permohonannya Abu Bakar pengen selalu berdampingan dengan Nabi, bertetangga dengan Nabi. Makanya kan dibikin ya, istilahnya dibikin ya, istilahnya. Jadi makamnya Nabi itu kan sebenarnya seperti ini Bapak.
oleh Syekh Syangkiri itu digambarkan seperti ini. Jadi Nabi memang paling menonjol, tapi yang paling dekat adalah Abu Bakar. Jaraknya dekat sekali kan ini, ya, antara ujung jari dengan ujung jari ini. Artinya apa? Ini Abu Bakar memang mulai hidupnya itu bareng terus sama Nabi. Nah, bapakmu bisa juga bertetangga sama Nabi seperti ini. Kalau ngurusin anak yatim kan, anak wakafil yatim kahate ini seperti dekat sekali, jejer. Nah, kenapa sahabat Umar agak jauh Bapak Ibu? Lihat jarinya Bapak Ibu, agak jauh. Ya karena kadang keimanannya, gitu loh. Sehingga orang yang semakin hebat keyakinan, keimanan, ya akan semakin dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Nah, ini sudah suruh kita, berarti sudah habis dong. Bentar saya baca tentang wakaf. Mana? Tadi nomor halaman berapa ya Pak Bia? 3? 3. Ahkamul wakaf, bab wakaf, ya. Al-waqfu huwa tahbisul asli fala yuwarrisu wala yuba wala yuhab. Wakaf itu definisinya apa? Itu adalah memberikan pokoknya, tahbis, menggali pokoknya, menanam pokok tanah. Fala yuwaris, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan. Wa tasbilus samarat liman waqafat alaihim, dan dia akan mendapatkan buah-buahannya bagi orang yang wakaf atas mereka. Artinya dia akan terus mendapatkan hasil dari yang ditanam itu. Ya kalau bahasa kita tanah sari tanah. Makanya sekarang wakaf kan produktif, istilah produktif itu ada wakaf tunai. Jadi wakaf tidak harus tanah sekian hektar. Wakaf bisa 1.000, 2.000 kan sudah begitu kan? Sudah pakai rekening lagi. Nah pertanyaannya pasti kan berlanjut itu. Bagaimana kalau orang wakafnya semen tiba-tiba nanti bangunannya dibongkar? Apakah pahalanya hilang? Jawabannya tidak. Pahala sudah ditulis, kok bisa hilang? Yang urusan pahala kan punya Allah SWT. Nggak akan hilang karena dia digunakan di jalan Allah. Dibongkarnya itu kan untuk nyari maslahah. Maslahah itu adalah kebaikan. Nah, kebaikan itu kan disuruh oleh agama. Jadi kalau tidak mau diperbaikan, ada orang wakaf bangun tiang tengah masjid. Pokoknya saya wakaf tiang nggak boleh dibongkar sampai kapanpun. Nah kalau renovasi gimana? Kalau begitu wakaf tempat lain aja yang nyusahin situ. Wakaf orang itu begitu, gitu. Enggak lah, wakaf itu waktu akadnya wakaf ya sudah. Niatkan wakaf, pahalanya akan terus mengalir selama tempat itu terus digunakan. Hukumnya, wakaf ini sunnah dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, illa antaf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Waktu kalau Rasulullah SAW tadi yang dibaca oleh Pak Sujarwadi, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasati asya'. Sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih aw walamin shalihin yad'ulah wa min as-sadaqah al-jariyah waqful buyut. Nah, di sini ada klarifikasi, termasuk dari sedekah jariyah adalah wakaf rumah-rumah, wal aradi dan tanah, wal masajid dan masjid-masjid, wa ghariha dan pesantren. Nah, ya gampang kan Bapak Ibu? Masuklah Bapak Ibu, ada datanya lah. Rumah-rumah, kalian kan dua-duanya ada tanah dan rumah, oke. Lalu tanahnya doang boleh, masjid-masjid dan yang lain-lain. Masjid yang lain-lain berarti apa? Bisa yatim, bisa jalan raya, bisa tempat bermain. Intinya untuk orang banyak itu namanya wakaf. Untuk orang banyak intinya wakaf. Syaratnya Bapak Ibu, ayakuna al-waqfu ahlan litabarru bi ayakunu rasyidan malika. Nomor 1 syaratnya adalah orang yang wakaf itu harus bisa membelanjakan hartanya, artinya dalam kondisi tidak gila, tidak dipaksa dan seterusnya. Yang nomor 2, ayakuna al-mawquf alaihi kana muayyanan. Yang diwakafkan Bapak Ibu itu harusnya jelas, muayyan, nampak. Yang mau diwakaf apa nih? Oh, wakaf semen, pasir, besi. Jelas lah muayyan kan? Tanah, tembok, listrik. Semuanya muayyan. Memang yasihu tamalluqu yang bisa dimiliki oleh seseorang. Fala yuqafu ala janinin fil batan. Bapak Ibu tidak boleh wakaf janin yang masih di perut. Kenapa begitu? Karena belum nampak. Saya wakafkan mangga, tapi belum ada mangganya kan, berarti belum jelas.
Kemudian yang nomor 3, ayakuna atau kif binasil sharih kawakfin atau habasin atau satabatin. Orang yang wakaf itu harus menggunakan nas yang jelas. Saya kemarin ditawarin ada tanah di Malang, ada bangunannya lengkap, jumlahnya 2000 meter misalnya, di pinggir gunung lagi Pak. Kalau mau ternyata setelah ngobrol lama, alhamdulillah saya belum bilang iya gitu ya. Baru berita dari wakil yayasan. Terus setelah saya tanya, Pak, tolong ditanya dulu, itu mau dihibahkan, diwakafkan, atau diariahkan, disewakan, atau mau disuruh nempatin tapi pakai perjanjian waktu. Ternyata betul, cuma suruh ditempatin tapi perjanjian waktu. Waduh, kalau perjanjian pakai waktu nggak bisa lah Pak, capek ngurusnya itu. Kita lagi mau nanam orang suruh ngaji baru apa 1 juz, tiba-tiba mau dipakai, mau dikontrakin, pergi lah saya kan. Udah urusannya di Malang jauh ya tau, Pemalang. Akhirnya kita suruh jelasin dulu. Kalau diwakafkan oke, kalau di yang lain-lain kami tidak. Hibah oke, wakaf oke, tapi kalau ariah kami tidak. Ya karena ariah kan nggak jelas kan. Silakan ditempatin terus rumah tahfidz sampai waktu yang tidak ditentukan. Tidak ditentukan nanti kalau pas dia mau pakai kan nggak bisa, gitu loh. Ya sama dengan tadi dengan rumah tahfidz ya. Kontraknya sampai kan seperti apa? Mungkin ada batasannya sampai hafid 30 juz, gitu ya. Kan bisa kan gitu. Berarti kalau belum hafal 30 juz, ya berarti belum selesai kan gitu kan. Itu namanya kan limit waktunya. Dibuat oleh kita. Kemudian ayakuna al-mauquf mimma yabqa ba'da akhdi ghallatahu kaduri wal aradi wa ma ilaiha. Hendaknya barang yang diwakafkan itu tetap abadi. Ya tahu itu seperti tanah yang tidak bisa rusak dimanfaatkannya. Bimujarradil intifa' bihi kal matuma wa rawaih wa nahwiha fala yasihu tawqifuha. Maka Bapak itu tidak boleh mewakafkan kal matuma seperti makanan-makanan, wa rawaih dan bau-bauan karena bau itu bisa hilang. Tapi kalau bentuknya fisik, besi kan nggak akan hilang, karpet juga nggak akan hilang, cuma pindah tempat aja dari Baitur Rahman pindah ke musola saya. Karpetnya masih ada nggak? Masih ada. Yang nggak boleh matuma, rawaih, makanan dimakan habis tuh, mana diwakafkan? Lalu rawaih yang punya bau-bau ini saya wakafkan minyak wangi, itulah garu. Bukan tempatnya ya. Kalau tempatnya kan jelas boleh diwakafkan. Garunya kan waktu dibakar habis hilang itu bau, maka tidak boleh diwakafkan. Maka tidak sah wakafnya. Walau sama wakafan bal huwa shadaqatan. Kalau Bapak Ibu kasih namanya bukan wakaf, sedekah biasa. Sedekah biasa ada pahalanya, ada kan gitu. Cuman beda akadnya saja. Kalau sudah wakaf itu kan kembali miliknya umum. Kalau bahasanya negara, tanah wakaf itu kan punya negara sebenarnya, bukan punya kita toh. Sehingga pajak dan lain sebagainya mengikuti tarif-tarif sosial karena boleh digunakan oleh banyak orang kan itu saja. Hukumnya yasilu al-waqfu ala al-awtad. Bapak Ibu boleh wakaf kepada anak-anaknya, pada orang lain. Terus selanjutnya nomor 2, yazat al-amal bima yustaratu awaqif man wasafa aw taqdimin aw ta'khirin. Bapak Ibu boleh memberikan wakaf itu dengan syarat orang yang wakaf itu sifatnya kita memahami dan sanggup untuk mengelolanya. Yang yalzamu al-waqfu bi qudrati ilanihi. Bapak Ibu bisa wakaf dengan mengiklankan saja tanpa harus disampaikan, oh ini saya wakafkan, misalnya gitu ya. Terus kalau di Indonesia setahu saya Bapak Ibu itu kalau wakaf kan memang harus sampai ke ini ya, ada nazirnya kan gitu ya, sampai ke MUI, sampai ke Kementerian Agama, setahu saya sih seperti itu. Ya kayak musolanya Bapak Ibu itulah yang di depan rumah saya. Kan dulu itu yang meresmikan kan Ketua MUI sama Pak Camat ya. Kan itu tanah wakaf. Jadi alhamdulillah saya belajar dari urusan yang kecil itu. Oh ternyata kalau wakaf sekecil itu serapi ini ya administrasi negaranya gitu. Biar nanti kedepannya tidak ada masalah pada bentuk sertifikatnya juga wakaf gitu. Jadi tidak akan menimbulkan polemik perdebatan untuk setelah kita meninggal dunia kan gitu ya. Terus, nah ini urusan menulis Bapak ya. Ba'da bismillah alhamdulillah ini urusan wakafnya. Asyhadu fulan annahu waqafa wa habasa wa ayyada ma sayati dzikruhu. Jadi kalau wakaf harus ditulis kan, ditulis diakarkan. Saya wakafkan tanah sebidang tanah bla 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 begitu.
Ya saya kemarin punya peristiwa menarik ya. Joko Keren itu kan mencari tanah di Jogja. Dia mau beli sawah 10 hektar, 10 hektar beberapa. Yang beli itu anak muda sebenarnya, mau beli tanah untuk Joko Krian. Sama petaninya, oh kalau buat masjid Joko Krian saya wakafkan aja. Masya Allah. Orang begitu tuh banyak kalau di mana-mana. Artinya apa? Bapak itu cukup sampaikan iklannya saja. Nanti yang menyentuh polesannya itu kan Allah Subhanahu Wa Taala. Udah begitu aja. Diiklankan saja sesaat, nanti kan akan ada yang tersentuh. Gitu. Jangan. Maka tadi saya bilang setelah ngaji ini, Bapak Ibu nanti cek rekeningnya masjid lebih dari 3 miliar, selebihnya kasih ke yayasan saya. Udah saja ya. Semoga ada manfaatnya. Dan niatannya Bapak Ibu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan urusannya kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah.